Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam hadirat Tuhan di awal hari yang baru. Kasih setianya sungguh luar biasa. Ia membangunkan kita pagi ini, memberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk melangkah dalam rencananya. Pagi ini kita akan merenungkan suatu kebenaran yang sangat indah yang ditulis Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Tema kita adalah memandang yang kekal. Sahabat terkasih, hidup kita di dunia ini tidak lepas dari kelelahan, tantangan, bahkan penderitaan. Ada hari-hari di mana tubuh kita terasa lemah, pikiran kita kacau, hati kita gelisah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Mari kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sahabat terkasih, Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Padahal jika kita membaca seluruh surat ini, kita tahu bahwa Paulus menghadapi begitu banyak penderitaan. Dianiaya, difitnah, dipenjara, bahkan nyawanya terancam. Tapi mengapa ia bisa berkata, kami tidak tawar hati? Karena Paulus punya perspektif rohani. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak menentukan akhir hidupnya. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini ada di antara kita yang mulai merasa tawar hati. Capek bekerja, tapi hasilnya belum terlihat. Capek menghadapi masalah keluarga yang tak kunjung usai. Capek dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Firman Tuhan berkata, jangan tawar hati. Mengapa? Karena ada kekuatan yang terus memperbaharui kita setiap hari. Sahabat terkasih, ada seorang pelari maraton. Di kilometer ke-30, ia mungkin hampir menyerah. Nafasnya naik turun, kakinya sakit. Tapi saat ia melihat garis finish di kejauhan, semangatnya kembali. Fokus pada tujuan membuatnya bertahan. Demikian juga kita. Jika hanya melihat pada masalah hari ini, kita akan mudah putus asa. Tetapi bila kita memandang pada tujuan akhir kita, pada kemuliaan kekal bersama Kristus, kita akan kuat melangkah. Sahabat terkasih, Paulus melanjutkan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah kita adalah tubuh jasmani ini. Semakin hari semakin menua. Energi berkurang, kekuatan melemah. Itu normal. Tetapi kabar baiknya, manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Artinya, iman kita semakin bertumbuh. Roh kita semakin dikuatkan. Hati kita semakin dipenuhi damai sejahtera. Bahkan ketika tubuh melemah, roh kita justru bisa semakin teguh di dalam Tuhan. Sahabat terkasih, bayangkan sebuah pohon tua yang batangnya mulai keropos. Dari luar tampak rapuh, tapi akarnya menghujam makin ke dalam tanah, mencari sumber air yang segar.
Demikianlah kita, meskipun tubuh kita melemah, akar iman kita bisa semakin kuat dalam Kristus. Sahabat terkasih, mungkin sahabat merasa tubuh ini sudah tidak sekuat dulu. Tetapi ingatlah, Tuhan memperbaharui roh kita setiap hari. Itu sebabnya setiap pagi seperti ini, penting sekali kita datang kepada Tuhan, supaya batin kita kembali segar. Di ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau kita pikir, penderitaan Paulus tidak ringan sama sekali. Ia dicambuk, dilempar batu, kelaparan, sering hampir mati. Tapi ia menyebutnya ringan. Mengapa? Karena Paulus membandingkan dengan kemuliaan kekal yang Allah sediakan. Sahabat terkasih, ada seorang mahasiswa rela bergadang, belajar keras, bahkan jarang jalan-jalan. Semua penderitaan itu terasa sepadan ketika akhirnya lulus dan meraih gelar. Demikianlah penderitaan kita di dunia ini. Berat? Ya. Menyakitkan? Ya. Tapi dibandingkan dengan kekekalan bersama Tuhan, semua itu hanyalah ringan dan sementara. Sahabat terkasih, Paulus menutup bagian ini dengan berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara, harta, kedudukan, masalah, bahkan tubuh kita. Yang tak kelihatan itu kekal, kasih Allah, janji keselamatan, kehidupan kekal. Sahabat terkasih, kemana arah mata hati kita pagi ini? Apakah hanya tertuju pada hal-hal yang kelihatan? Atau kita sudah belajar memandang pada yang kekal? Sama seperti fotografer, jika hanya pada fokus objek di depan mata tanpa mengatur fokus kameranya, hasilnya akan blur. Tapi jika fokus diatur dengan benar, gambar menjadi jelas. Demikian juga hidup kita. Jika fokus pada dunia ini saja, kita akan bingung. Tapi jika fokus pada kekekalan, hidup kita jadi lebih jelas arahnya. Sahabat terkasih, mari kita renungkan beberapa pertanyaan pagi ini. Yang pertama, apakah saya masih mudah tertawar hati saat apakah saya masih mudah tawar hati saat menghadapi masalah? Yang kedua, apakah saya memberi waktu bagi Tuhan untuk memperbaharui roh saya setiap hari? Yang ketiga, apakah fokus saya lebih banyak pada hal yang sementara atau pada hal yang kekal? Mari kita aplikasikan dalam hidup kita hari ini. Mulailah pagi dengan doa syukur. Sekecil apapun berkat yang ada. Sepanjang hari, ketika masalah datang, katakan, ini hanya sementara. Ada kemuliaan kekal menantiku. Sore atau malam nanti, luangkan waktu lagi bersama Tuhan untuk memperbaharui batin kita. Sahabat terkasih, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa meski tubuh ini lemah, Engkau memperbaharui manusia batiniah kami setiap hari. Ajar kami untuk tidak tawar hati, melainkan terus memandang pada yang kekal. Kuatkan langkah kami hari ini, supaya kami hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tetaplah semangat menjalani hari ini dengan mata tertuju pada yang kekal. Jangan lupa ikuti juga pembacaan Alkitab siang nanti dan renungan malam sebelum tidur sebagai penguatan kembali.
tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.